kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan pujian syukurku semuanya ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari yang merasakan kasih Tuhan katakan bersama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Suara-suara kita sama-sama ya. Bersama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu semuanya. Kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari yang bersukacita, lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Wow. Percaya bahwa Allah mengasihi kita semua, amin. Mari berikan tos kanan kiri, katakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Hey. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Katakan Kau yang terindah. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, siapa yang setia? Namun Kau yang setia, oh, menjagaku selamanya. BMC suaranya, sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Dengan iman kita katakan walau badai, walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, kami percaya Kau Tuhan, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Semua sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Semua tepuk tangan dan kepala jemaat BMC. Kita mau sembah, kita mau puji Dia. Haleluya. Mari angkat suara kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, Tuhan Yesus selamat baik di hidup kita, amin. Kita sudah menerima kasih dan pengampunan. Biar kita terus hidup dalam kasih pengampunan seperti Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita, amin. Betapa besar kasih, katakan, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan memulihkan setiap kami Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya Tuhan, Kau Allah Maha Pengampun. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Lebih lagi kita nyatakan. Betapa besar kasih, Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Bapa. pandang hina hati yang hancur. Bawa ucapan syukur-Mu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari dengan segenap hatimu katakan. Betapa besar
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Setiap pribadi sembah Dia. Bawa syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya. Sebab Yesus teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pengampunan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak disembah dan layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini izinkan setiap kami untuk memiliki hati yang terbuka. Hati seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang anak yang terus dengar-dengaran akan suara Bapa yang selalu mengasihi kami. Karena suaramu itu yang membuat kami mengalami keteduhan, kedamaian, ketenangan, bahkan kemenangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat siap kami. Kami siap untuk mendengar. Semua yang siap diberkati oleh Bapa bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan, lama tidak ketemu dan hari ini berjumpa dan saya lihat memang wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya, coba lihat, beri salam kanan kiri muka belakang, engkau sangat diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita sedang memberkati seseorang, ucapan itu adalah berkat. Ketika kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya lip service, tapi sungguh-sungguh. Artinya kita sangat bangga ketika saudara kita diberkati. Amin. Nah, itu sebabnya saya bangga, saya senang sekali ketika saudara diberkati. Bahkan saya lebih senang lagi ketika melihat di tempat ini ada miliarder-miliarder baru yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Baik, bulan ini temanya masih ingat? Apa temanya? Love and forgiveness. Ya. Jadi kasih dan pengampunan itu adalah satu kehendak Tuhan yang luar biasa. Sebabnya kita sama-sama buka di dalam kebenaran hari ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kembali saya tegaskan buat seluruh jemaat. Firman ini diberikan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Siapa Simon Petrus? Murid, ya, murid-muridnya. Dan di tempat ini sudah menyatakan setiap kali kita di akhir ibadah sebelum terima berkat, kita selalu ngomong saya murid Kristus. Amin. Ingat? Oh, yang ingat cuma Bu Gembala. Setiap minggu ya resolusi itu diucapkan bahwa saya murid Kristus. Artinya bahwa firman ini berlaku buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Firman ini buat kita. Bukan hanya buat Simon. Dikatakan Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi itu bahasa aslinya adalah agapas. Ya, agapas, akar katanya agapau, ya, agape. Jadi kasih tanpa syarat. Ya, agape itu, agapau itu kasih tanpa syarat. Simon, apakah kamu mengasihi aku tanpa syarat? Itu yang Yesus pertanyakan kepada Simon, kepada murid-murid. Ya. Lalu Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi
Menyayangi, bukan mengasihi, tapi menyayangi. Nah, kata itu asal katanya dari bahasa aslinya adalah phileo atau philia. Philia itu kasih sesama, kasih keluarga, ya. Kasih sesama manusia itu bersyarat. Kalau kamu mengasihi aku baru mengasihi kamu. Ya kan? Nah, itu ditanya sampai 3 kali. Pertanyaan kedua juga sama. Yesus tanya, Simon apakah kamu agape kepadaku? Simon jawab, aku philia. Lalu sampai yang ketiga di ayat yang ke-17 di situ dikatakan, Simon apakah kamu philia kepadaku? Simon nangis. Ya, karena standar kasihnya Tuhan diturunkan. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa mengasihi tanpa syarat. Itu sebabnya standarnya diturunkan. Simon apakah kamu philia kepadaku? Simon nangis. Dan Simon berkata, aku agape Tuhan. Bukti ketika Simon agape, saudara tahu? Dia disalib terbalik. Dia mati dengan disalib terbalik. Kepalanya di bawah. Itu dia menyatakan bahwa aku agape. Mengasihi tanpa syarat. Jadi Tuhan sebenarnya tahu bahwa manusia pada dasarnya tidak akan mampu ketika diminta oleh Tuhan untuk mengasihi tanpa syarat. Itu sebabnya standarnya diturunkan. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan apakah kau mengasihi aku? Tuhan ngawon, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi bahasa Inggrisnya aslinya feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku itu feed my sheep. Artinya beri domba-dombaku apa? Makan. Nah, pertanyaannya sekarang, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi domba-domba makan siapa? Di situ Simon. Siapa Simon? Murid. Nah, artinya di sini yang diperintahkan untuk memberikan makan domba-dombanya Tuhan, domba-dombaku dikatakan, itu bukan Pak Gembala. Ya. Bukan hamba-hamba Tuhan yang di sini. Yang disuruh kasih makan siapa? Murid. Dan murid-murid itu ada di tempat ini. Tepuk tangan buat saudara murid-murid Tuhan. Ya. Kayaknya saudara gak yakin dah. Siapa di sini murid Tuhan? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan buat murid-murid Tuhan. Ya. Kasih makan. Tugasnya itu memberi makan. Makanan apa yang mesti diberikan? Makanan yang diberikan itu adalah makanan yang penuh dengan nutrisi. Makanan yang sehat. Makanan yang sehat yaitu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu makanan yang sehat. Itu sebabnya firman Tuhan harus tercermin di dalam kehidupanmu. Baik melalui perbuatan maupun lewat perkataan. Itu makanan sehat. Karena perbuatan maupun perkataan seringkali jadi makanan yang tidak sehat. Sehingga domba-domba tidak menikmati makanan, makanannya tidak membuat sehat, tapi membuat sakit hati. Ada yang ngomong, mungkin perkataannya dibilang orang Surabaya, ngomongnya kok nyelekit. Nah itu, kalau sudah ngomongin nyelekit, wah sakitnya di sini, di sini, di sini, wah di mana-mana sakit. Karena itu makanan yang tidak sehat. Tapi saudara harus memberikan makanan yang sehat. Itu sebabnya makanan sehat itu perlu engkau dan aku dapat. Sekali lagi, domba-dombanya yang perlu dikasih makan adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, kalau saudara berpikir bahwa semua domba-domba ini adalah miliknya Tuhan,
saudara nggak akan pernah punya rasa kepahitan atau sakit hati. Kita kenapa diberikan satu perintah oleh Tuhan bahwa kita mesti memberikan makanan kepada domba-dombanya Tuhan. Apa sebabnya? Sebab yang utama bahwa saudara dan saya adalah punya DNA-nya Tuhan. Mari kita periksa kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita akan mulai baca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 22. Ya. Tadi perintahnya adalah kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan tanpa syarat, agape, kuncinya cuma satu. Apa tadi? Feed my sheep. Beri domba-dombaku makan. Ya, kenapa kita mesti harus beri ke domba-domba kita, domba-dombanya Tuhan makan? Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Katakan perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Katakan laki-laki. Laki-laki. Jadi Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan, diambil rusuknya, dibuat perempuan. Nah, kita mau lihat kenapa sih harus laki-laki dan perempuan. Kita lihat bahasa aslinya. Ya, bisa slide berikutnya. Nah, yang Tuhan ciptakan adalah apa? Laki-laki dan perempuan. Perempuan bahasa aslinya adalah isi dari huruf alef, syau. Jadi bacanya isi, itu laki-laki. Kemudian perempuan, karena perempuan ini diambil dari laki-laki, tetap ada unsur laki-lakinya di situ. Lihat, maka disebut isya, alef, syau, he, isya. Ya, nah jadi ada unsurnya, tetap ada unsurnya laki-laki. Dari unsurnya itu berarti ada kesamaan. Kesamaan huruf. Lihat, apa huruf yang sama dari isi dan isya? Isi dan isa. Apa huruf yang sama? Alef dan syau. Alef, syau. Alef, syau bacanya S. Artinya api. Ya, itu sebabnya laki-laki dan perempuan, suami istri, itu selalu ada kehangatan. Ya, makanya kitab Amsal berkata, seorang diri gak baik, dua orang itu menghangatkan. Artinya suami istri itu bisa membuat kehangatan. Tapi api juga bisa membuat kehancuran. Ya, itu sebabnya rumah tangga kita lihat kalau yang baru-baru ini banyak sekali terjadi perceraian di mana-mana. Ya, kenapa? Karena di situ unsur apinya lebih besar. Unsur apinya lebih besar. Sehingga selalu cekcok. Tapi sesungguhnya ada unsur lain yang membuat api itu supaya nggak terlalu menimbulkan panas berlebih sehingga menimbulkan kebakaran. Unsur lainnya yaitu yang huruf tidak ada kesamaannya. Yaitu apa? Alef tadi, ini ada yod dan he, ya.
Ada Yod, He, bacanya Yah. Itu kependekan dari Yahweh atau Yod, He, Waw, He. Ya, jadi karena ada DNA-nya Allah, maka laki-laki dan perempuan itu selalu punya kasih. Firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Itu sebabnya ketika kita diperintahkan untuk gembalakanlah domba-dombaku, beri mereka makan. Itu karena ada kasih di dalamnya. Orang tidak akan bisa memberi, orang tidak akan bisa memperhatikan orang lain kalau tidak ada apa? Kasih. Jadi hari ini sadari, buka paradigma baru. Ternyata di dalam diri saudara itu ada DNA-nya Allah. Yaitu apa? Kasih. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan ngomong kasih mereka makan. Kasih domba-dombaku makan. Bukan gereja yang tugasnya ngasih makan. Saudara dan saya yang tugasnya ngasih makan. Orang lain kasih mereka makan. Saudara berkata, aku mengasihi. Tapi kalau cuma hanya di mulut tok, tidak akan berbunyi kasih itu. Tidak akan terbukti kasih itu. Ketika saudara, aku mengasihi. Tapi saudara bilang, oh aku mengasihi keluarga ini, kasihan. Nah saudara memberi, nah itu kasih. Bukti kasih itu memberi. Ya, kalau suami mengasihi istri, suami pasti suka memberi ke istri. Amin. Senang ibu-ibu. Apalagi kalau dikasih berlian, wah tambah senang. Ya, jadi kasih itu memberi. Ini DNA-nya Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya karakter saudara dan saya, sifat saudara dan saya itu selalu apa? Kasih. Manusia pada dasarnya tidak punya kasih. Tapi justru karena ada DNA-nya Allah, manusia jadi punya kasih. Ya, manusia jadi punya kasih. Saya minta 2 volunteer aja. Volunteer 2 orang. Silakan maju ke depan. Boleh cowok cewek. Muda boleh, tua boleh. Yuk 2. Boleh cepetan? Pak boleh? Oh enggak. Yang lain boleh? Coba Pak boleh maju ke depan? Yang batik itu? Ya silakan. Maju Pak. Ya oke. 1 dari kanan, 1 dari kiri boleh. Coba ya yang pojok sendiri yang depan. Silakan. Yuk Pak silakan maju. Sini. Ya Pak siapa ini? Cana. Oh, Cana. Oke. Siapa? Daniel. Daniel dan Cana ya. Nah sekarang saya minta misalnya ini karena saya Allah ya. Ngomong sama dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Nah Daniel kasih dompetmu ke Cana. Kenapa? Bukan dompetnya di mama, karena nggak punya dompet, ya kan? Nggak bisa ngasih. Kenapa? Karena nggak punya dompet. Ya, tapi kalau punya dompet pasti bisa. Tapi coba sekarang, coba. Pak Cana kasih dompetnya, dibawa istri. Berarti yang nggak punya ya, dua-dua nggak punya. Nah, artinya bahwa kalau nggak punya pasti nggak bisa ngasih. Tuhan itu tidak terlalu bodoh untuk memerintahkan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya diperintahkan untuk mengasihi domba-dombanya, ngasih makan domba-dombanya, pasti Tuhan sudah kasih terlebih dahulu. Betul? Nah sekarang coba. Sekarang Daniel kasih Pak Cana minum. Gak punya ya?
Gak punya, karena gak punya. Tapi sekarang gini, saya kasih. Daniel, aku kasih kamu minum. Sekarang dia punya kan? Sekarang Daniel kasih minum 1 kepada Pak Cana. Nah, bisa kan? Tepuk tangan. Bisa kan? Karena ada apa? Kasih. Sudah diberi. Makanya bisa memberi. Tapi kalau tidak diberi, tidak diperlengkapi, saudara tidak akan diperintahkan oleh papamu, oleh bapamu untuk memberi. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya. Nah, sudah dapat? Sudah dapat? Karena itu jatah saya, kembalikan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Ada DNA-nya Allah di dalam diri saudara. Jadi ketika saudara memberi, jangan sombong. Kasihnya itu berasal dari Allah. Manusia tidak punya kasih. Manusia punya apa? Api. Bisanya cuma mencela. Bisanya cuma mendakwa. Bisanya cuma menghakimi. Tapi Allah selalu mengasihi. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya dipertegas di sini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Artinya apa? Tuhan tidak akan perintahkan saudara dan saya untuk melakukan apa yang saudara dan saya tidak punya. Kalau saudara diberikan perintah memberi, Tuhan terlebih dahulu sudah memberi. Kalau saudara diperintahkan oleh Tuhan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Artinya Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kepada saudara. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan bukan rentenir. Ya, Tuhan bukan pemungut pajak. Bukan perampok. Minta semaunya buat saudara. Tapi dia tidak memperlengkapi dan memberikan lebih dahulu kepada saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Dengan apa? Memberikan anak tunggalnya. Coba kita perhatikan video berikut ini. Yang kasih Allah, ya. Bisa diputar. Ada seorang pria. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Cuman seorang. Pria ini tugasnya cuman hanya jaga palang pintu kereta. Ya. Di jembatan. Jembatan rel kereta. Karena kalau pas jembatannya dibuka, di situ akan banyak kapal-kapal yang bisa lewat. Dan kalau keretanya mau lewat, jembatannya pasti ditutup supaya keretanya lewat. Dan di kereta itu banyak macam-macam orang di dalam kereta, ya. Macam-macam sifat, karakter, tabiat, perbuatan, banyak. Ya. Jadi banyak sekali. Termasuk ada pecandu, orang suka merokok, suka mabuk, suka marah. Orang yang tersakiti di situ juga ada, yang merasa tersakiti. Di situ ada. Satu saat ada sesuatu yang terjadi. Ketika pintu jembatan kereta itu diangkat, kapal-kapal harus segera lewat. Anaknya tahu
Ternyata keretanya sudah lewat. Dia teriak-teriak ngomong sama papanya. "Pak, keretanya lewat, cepat tutup. Pak, keretanya lewat, cepat tutup." Papanya nggak dengar. Anaknya berusaha sendiri untuk melakukannya dengan mulai mengangkat supaya jembatannya segera nutup. Tapi di situ anaknya justru terpeleset dan tergencet. Apa yang terjadi setelah bapaknya sadar tahu kereta mau lewat, kebingungan terjadi. Milih anak yang tergencet atau jiwa-jiwa itu diselamatkan yang di dalam kereta. Keputusan diambil, anaknya tergencet. Dan semua orang-orang yang punya karakter yang luar biasa tadi bisa selamat. Tapi dia kehilangan anak satu-satunya. Anak tunggal yang dikasihinya. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Semua yang di dalam kereta melihat. Penjaga palang pintu itu kehilangan satu-satunya anak yang dikasihinya. Untuk menyelamatkan lebih banyak anak. Itulah bukti kasih seorang bapa yang tidak egois. Dia mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya dan juga sebanyak orang-orang yang akan dipanggilnya. Ketika semua yang di kereta itu diselamatkan, beberapa tahun kemudian pecandu-pecandu itu bertobat. Mereka berubah. Orang yang bertemperamental yang kurang baik berubah. Jadi terima kehidupan baru. Dan itu yang Bapa mau. Dia rela korbankan Yesus. Itu bukti kasihnya. Supaya saudara dan saya punya kehidupan yang baru. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih Bapa. DNA-nya Bapa ada di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Jelas ya, kita gak punya kasih. Siapa yang punya kasih? Allah. Tapi kasih itu sudah diberikan bagimu dan bagiku. Kita ada DNA-nya Allah. Yaitu kasih. Sebab dari kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau DNA-nya Allah sudah ada di dalam kita, saya percaya seluruh jemaat di tempat ini penuh kasih. Amin. Penuh kasih. Gak akan simpan daftar dosa. Gak akan simpan daftar kepahitan. Gak akan simpan semua kejengkelan. Gak akan ada. Tapi tetap saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru. Katakan perintah baru. Ini perintah baru. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi. Kenapa dikatakan saling mengasihi? Artinya bukan cuma seseorang yang diminta untuk mengasihi. Tapi kita bisa saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Saudara dengan saudara saling mengasihi. Orang tua dengan anak saling mengasihi. Kata saling itu berimbal balik. Ya. Bukan lagi nuntut kalau kamu mengasihi, aku mengasihi. Itu filea. Tapi saudara dan saya menerima kasih
bukan filia, agape, kasih tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita, Bapa mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Mau? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Dan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan sudah ngasih contoh. Tuhan sudah ngasih teladan. Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa. Saya percaya jemaat BMC adalah jemaat yang bisa saling mengasihi. Dan hidup saling mengasihi. Karena apa? Saudara murid. Dunia tahu inilah murid Tuhan. Ini murid Kristus dari BMC ini. Saling mengasihi. Ketika lihat, loh kok biasanya tante itu naik motor. Kok sekarang nunggu di tengah jalan? Dihampiri. Tante lagi ngapain? Mau nunggu. Mungkin ada wirawiri yang lewat saya mau naik. Enggak tante, tak antar aja. Nah itu saling mengasihi. Ya wes, sampai dia terima kasih ya Nip. Saya langsung pulang ya tante. Tunggu sebentar. Diambilkan segelas minum. Setelah itu minum dulu nanti baru berangkat lagi. Ini namanya saling mengasihi. Itu terjadi dalam hidup saudara. Ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat jemaat yang ada di BMC ini Tuhan. Haleluya. Nah, Roma 13 ayat 8. Ini benar mengingatkan kita semua karena Tuhan mengasihi kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi mengasihi itu memenuhi hukum Taurat. Melengkapi, menggenapi hukum Taurat. Kalau saudara sudah bisa mengasihi siapa saja, jangan pilih-pilih. Mengasihi sing sokito. Nanti yang lain, aku gak duwe, gak pernah dikunjungi. Nah itu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran gitu, tidak ada perasaan-perasaan curiga. Amin. Orang yang saling mengasihi gak ada perasaan curiga. Kemudian Pak Gembala kok bolak-balik nang omahku ya apa ya? Loh, jangan punya perasaan. Hidup ini bukan bergantung perasaan. Saya percaya bahwa murid Kristus itu hidup karena percaya. Amin. Bukan karena perasaan. Saya tahu bahwa jemaat sini enggak baperan kok, ya. Jadi karena hidup karena percaya. Jadi mengasihi itu memenuhi hukum Taurat. Siapapun kita mesti mengasihi. Dengan suami, istri, semua saudara, teman, bahkan teman-teman se-FA, ya kan? Nah itu pasti. Kemudian mengasihi itu tidak hanya mengasihi tok. Mengasihi dan mengampuni itu ibarat mata uang. Mata uang terdiri dari berapa sisi? 2. Kalau mata uang, saya pernah dapat ini. Dapatnya ketika saya lagi pas belanja ke pasar. Saya ini suka kadang-kadang belanja, pagi itu belanja. Ya, istri saya bilang, gak usah belanja, aku aja yang belanja. Saya suka belanja, karena saya masak apa gitu, saya pengen masak, saya belanja, saya bilang, masak ini non. Gitu. Satu saat ketika belanja, kemudian saya lihat ada ibu-ibu tua yang jualan pakai tempe. Nah, ketika jualan dia pakai tempe, saya ini beli tempe sama dia. Beli tempe mbah. Nah kemudian dikasih susu, ya uang kembalian. Saya kasih uang 100, mbahnya ngasih susu.
ada uang 50, kemudian ada uang 20-nya 2, terus kemudian ada susuk karena cuma kembalinya 95.000. Ya sudah dikembalikan. Waktu dikembalikan dia mau ngasih uangnya kan di beber-beber gini. Kelihatan gambarnya. Yang 50 itu kelihatan 50-nya. Terus 20 dikasihkan. Waktu dikasihkan saya lihat uang 50-nya. Loh kok gambarnya mek sak cc. Cuman hanya 1. Terus saya tanya, loh Mbah ini uangnya dari siapa? Ini tadi ada anak yang beli itu loh. Ngasih uang ini? Iya, ini uang mainan. Karena loh belakangnya nggak ada gambarnya. Loh aku mau lah dibujuki berarti. Nah artinya bahwa kalau uang itu cuma hanya satu sisi nggak akan berguna. Itu uang apa? Mainan. Uang apa? Bujukan. Tapi kalau uang sungguhan pasti 2 sisi. Nah kasih itu, kasih dan pengampunan itu ibarat mata uang. Makanya harus terdiri dari 2 sisi. Kalau saudara, aku punya kasih tapi tidak bisa mengampuni, itu sama juga bohong. Itu uang mainan, uang bujukan. Berarti harus mengasihi, itu harus mengampuni. Mudah enggak? Enggak mudah. Siapa yang ngomong mudah? Enggak mudah. Ya. Contoh ini saya kasih contoh. Ini rahasia. Baru saya buka hari ini. Ya. Saya boleh ya Nanda buka? Ya. Boleh. Istri saya ini punya rasa jengkel, marah yang cukup besar kepada saya dan keluarga saya. Apa sebabnya? Penyebabnya cuma 1. Saya ini nggak tahu, istri saya memang suka marah tahun pertama sampai tahun ketiga itu. Karena nggak ada sesuatu. Aku ini nggak ada apa-apa. Tiap ngomong tentang keluarga pasti marah dia. Pasti marah. Pasti gondok. Waduh wis. Saya pikir wah apa ini? Nah satu saat saya lihat, kenapa kamu seperti itu? Cuman 1, dia nggak bisa ngampuni. Kenapa nggak bisa ngampuni? Satu saat ketika kami selesai menikah, nah saya ini diundang ke satu pernikahan. Nah yang ngundang ini adalah ibu angkat saya, orang tua angkat saya, datang ke Surabaya. Saya masih kerja, istri saya diceritai macam-macam. Salah satu ceritanya adalah, ini dulu calon mantu saya. Ini suamimu itu sudah dijodohkan sama anak saya. Nah terus terang saya mau katakan, akhirnya saya juga terbuka sama istri saya. Saya sudah beberapa kali dijodohkan. Dilamar orang, saya nggak pernah ngelamar orang. Dilamar orang, ya bahkan dikasih macam-macam. Disiapkan, 1 nyiapkan rumah, tanah. Yang 1 lagi ngelamar lagi, nyiapkan kerbau, sawah, disiapin. Nah, namanya itu orang tua dengan orang tua yang ngomong. Nah, saya waktu itu masih SPG, Saudara. SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi, saya nggak tahu. Saya tahunya baru ketika istri saya ngomong itu. Istri saya jengkel, nggak bisa ngampuni. Lalu saya bilang begini, saya walaupun misalnya saya tahu dilamar. Saya tahu memang diminta kamu dijodohkan sama ini sama ini. Ya apa? Enggak, aku enggak mau Pak. Saya enggak mau. Ya. Jadi gini-gini memang banyak yang milih. Untung sekarang sudah punya istri. Nah akhirnya saya ngomong enggak, saya tetap enggak akan terima. Enggak akan ngasih yang lain. Aku tetap mengasihi kamu. Istriku cuman kamu tok. Saya sudah bilang gitu. Setelah itu sudah mulai sembuh dan lama sembuhnya baru saya kasih tahu DNA-mu itu adalah kasih. Kalau DNA-mu kasih, kamu bukan pendendam. Kamu pasti bisa ngasih, gak gampang. Yongkok lah, Jarno. Nah gitu kan, Surabaya ya gitu, wis pastilah. Wis Jarno, engkau lah pasti Andri, bener.
Tapi lambat laun saya perhatikan mulai bisa. Bahkan ketika sudah saya ajak ke rumahnya dulu yang orang tua angkat saya tunjukkan ini loh dulu yang mau dijodohkan sama saya. Dia sudah tidak mendendam, dia bisa mengasihi dan sampai saat ini tetap menjalin hubungan yang baik sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Tidak gampang memang mengasihi, yang bisa membuat bisa mengasihi ketika paradigma kita dibuka. Ada DNA kasih di dalam diri kita. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan di Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, kalau orang-orang ditanya seringkali berkata, sampai berapa kali? 7 kali. Yang usul 7 kali Tuhan atau Petrus? Petrus. Tapi Tuhan menjawab, di ayat selanjutnya dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai berapa? 70 kali, 7 kali. Jadi 70 kali, 7 kali lagi. Kali berapa kesalahannya? Kalau kesalahannya 5 kali, ya 70 kali, 7 kali, 5 kali. Kalau 100 kali ya 7 kali, 70 kali, 7 kali 100. Itu artinya gak terbatas. Tapi manusia terbatas. Manusia gak gampang mengampuni. Kenapa gak gampang mengampuni? Sebab itu tadi. DNA-nya Allah tidak diaktifkan. Tidak sadar ada DNA-nya Allah. Yang sadar adalah dia di dalam dirinya selalu ada api. Kita lihat video yang terakhir. Kita lihat. Excuse me. Ini sedang ada di parkiran mall. Parkirnya terlalu sempit. Dia sudah ingatkan, tolong bisa buka sedikit, tapi tidak bisa. Akhirnya buka pintu, natap mobil yang lain. Sudah minta maaf, I'm sorry. Yang satu gak terima, tidak memaafkan tapi membalas. Itu sifatnya manusia. Dan ini dibalas lebih lagi. Saya hitung 7 kali pembalasannya. Sempurna ini. Ya kan? Tapi manusia berkata, pembalasan pasti lebih besar lagi daripada perbuatan. Nah ini lihat. Gak terima lagi, dibalas lagi. Dipikir oh sudah selesai. Tapi ternyata pembalasannya tetap lebih kejam. Dah aman, selesai ya. Oh nggak terima satunya. Selesai gimana? Nah. Tetap sama-sama nggak terima. Oh. Sekarang lihat ini, apa tulisannya? War is not the answer. Perang itu bukan jawaban. Jadi ketika seseorang di dalam dirinya cuma ada api, es, mereka pasti tidak akan bisa mengampuni. Tapi ketika ada kasih, maka kita pasti bisa mengampuni. Coba ini endingnya. Kalau ini benturan adu banteng. Kira-kira mereka dapat apa? Kematian.
Ya. Oke. Nah, pelajaran apa yang kita petik dari yang terakhir ini? Ingat satu hal. Semua jemaat BMC dikasih Tuhan. Katakan amin. Di sini enggak ada yang selalu menggunakan esnya, apinya saja. Tapi di sini semuanya paham bahwa di dalam dirinya ada DNA-nya Allah. Yaitu apa? Kasih. Kasih itu pasti mengampuni. Kasih itu pasti memberi. Dan jemaat yang memberi gak akan pernah kekurangan. Pasti hidup berkelimpahan. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya undang pemusik kembali, pemuji kembali. Kita akan naikkan pujian. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi oh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Musik saja naikkan pujian ini. Saya percaya dan bahkan sangat percaya bahwa seluruh jemaat BMC, baik yang onsite maupun yang online, di dalam dirimu ada DNA-nya Allah, DNA-nya Tuhan. Dia mengasihi tanpa syarat. Dan bahkan kasih itu akan benar-benar berfungsi ketika kasih itu bersama-sama dengan pengampunan. Jika ada di antara jemaat BMC yang mungkin berkata, aku tidak bisa mengampuni si A. Aku tidak bisa mengampuni orang tuaku. Karena kesalahannya terlalu fatal bagiku. Hatiku sakit, hancur. Tapi ingat, ada DNA-nya Tuhan. Kalau hatimu sakit, hatimu hancur, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan tetap pulihkan. Saya diingatkan satu kejadian yang benar-benar terjadi. Seseorang tiba-tiba mengalami sakit kanker di tenggorokannya. Dan ternyata kankernya sudah stadium 4. Harus dioperasi. Dia operasi. Ketika dioperasi, telepon sama saya minta didoakan.
Saya diingatkan Tuhan. Ada sesuatu yang belum kamu bereskan di dalam hati. Ada seseorang yang memang membuat kamu punya kepahitan yang mendalam. Dan tidak bisa dilepaskan kepahitan itu. Kau jengkel, kau marah. Dia nangis. Kau harus ngampuni. Ampuni dia. Dan kalau engkau mengampuni dia, hidupmu jauh lebih enak. Tuhan pasti sanggup memulihkan hidupmu. Dia nangis, dia ampuni. Dia adalah menantunya. Gak disetujui sama dia. Dia punya anak perempuan. Sebenarnya gak setuju dengan dia. Tapi terpaksa karena anaknya sudah dibawa lari. Kawin lari. Susah memaafkan. Tapi dia mau ketika dia tahu bahwa di dalam dirinya ada DNA-nya Tuhan. Tuhan mau dia rela korbankan anaknya supaya yang lain hidup. Nanti pasti ada kehidupan baru. Dia mau ngampuni, dia ampuni. Lalu dia disarankan kemo. Dia kemo sekali, 2 kali. Gak kuat, gak tahan. Pastor saya gak tahan. Kamu yakin Tuhan sanggup sembuhkan kamu? Saya yakin. Gak usah kemo. Berani gak kemo? Saya berani. Kalau Tuhan kasih hidup, saya pasti hidup. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, saya sudah beres. Saya sudah pengampunan dengan semuanya. Dan yang terjadi, dia gak kemo. Dikatakan waktunya singkat, waktunya pendek. Tapi ternyata dia hidup sampai sekarang. Dan sekarang bisa hidup sama menantunya, satu rumah, punya cucu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mengampuni itu jauh lebih indah. Itulah kasih Tuhan. Sekali lagi saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di sungguh-sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni. Sementara saudara menaikkan pujian ini, saya akan berdoa buat saudara untuk melepaskan pengampunan hari ini. Tuhan, aku percaya Engkau punya maksud, punya kehendak bahwa love and forgiveness itu terjadi di tempat ini, di bulan ini, di tahun ini. Bahkan seluruh umatmu akan hidup di dalam kasih dan pengampunan. Tidak ada satupun yang simpan dendam. Tidak ada satupun yang simpan kepahitan. Semuanya lepaskan pengampunan itu. Karena kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih kami. Mengampuni. Mengampuni. Saya percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati semua anak-anak-Mu yang melepaskan pengampunan. Karena di dalam kerukunan berkat Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus. Amin. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Beri kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan pengampunan yang telah Kau berikan buat setiap kami Bapa. Kami belajar Tuhan, memberikan kasih dan pengampunan ini kepada sesama kami Bapa. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kami Tuhan, tetapi justru kepada orang yang menyakiti kami, kepada musuh kami sekalipun Bapa. Kami dapat mengampuni mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu, dimanapun dan kapanpun hamba berada. Kuasa Roh Kudus-Mu terus Kau menyatakan dalam hidup hamba-Mu Bapa. Dan hamba-Mu dapat menjadi alat-Mu, menjadi teladan bagi kemuliaan-Mu untuk membawa banyak jiwa
untuk dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarga hamba-Mu semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan mempersiapkan diri untuk kami boleh memberikan taburan kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, setiap berkat yang Kau sudah berikan buat setiap kami Bapa, kami dapat menyalurkannya, kami dapat memberikannya sebagai persembahan yang terbaik buat pelayanan tempat ini Bapa. Kami akan percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami dengan berlimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selalu kembali Bapak Saudara, punya nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Yason yang telah melayani kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan buat memberikan persembahan yang bisa dimasukkan dalam amplop persembahan dan juga atau dapat transfer di rekening yang sudah tertera di layar multimedia. Saat ini kami juga akan menyampaikan beberapa pengumuman selama sepekan ini. Untuk yang pertama, ibadah Jumat Agung 18 April 2025 akan diadakan satu kali ibadah. Ya, ibadah Jumat Agung satu kali ibadah pukul 9 pagi. Diharapkan supaya dapat tempat yang cocok bisa datang lebih awal. Soalnya pasti penuh ya. Dari atas sampai bawah pasti penuh biasanya. Ya, diharapkan bisa datang semuanya pukul 9 pagi. Untuk yang kedua, ibadah Paskah dan hari ulang tahun BMC yang ke-33 tahun pada tanggal 20 April 2025 juga diadakan satu kali ibadah di pukul 9 pagi. Jadi kami ulangi, untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah hanya satu kali ibadah di jam 9 pagi. Untuk yang berikutnya, ibadah Paskah BMC Kids. Ibadah Paskah BMC Kids akan dilaksanakan tanggal 27 April 2025. Ini ibadahnya satu kali ibadah, jam 8.30, bertempat di Nesgen Hall. Buat Bapak Ibu Saudara yang biasanya anaknya ibadah siang, bisa ikut di ibadah jam 8.30 pagi. Kan ada satu kali ibadah. Terus juga ibadah Paskah kali ini adalah spesial. Kita mengundang adik-adik dari Panti Asuhan Bunda Teresa. Jadi kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Dan tadi kita juga dapat firman tentang kasih dan langsung bisa praktek. Di booth depan ada booth donasi untuk panti asuhan. Bapak Ibu bisa menyampaikannya, bisa memberikan sebagai bentuk kasih, bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk barang atau mainan atau sembako, terserah. Tidak dibatasi. Bisa diberikan di kakak-kakak yang menjaga di booth depan. Atau bisa menyalurkan donasinya ke rekening yang sudah tertera di layar multimedia. Untuk yang selanjutnya, ini yang spesial juga, Next Gen Camp. Ya, ini acara setiap tahun sekali. Next Gen Camp tahun ini akan diadakan tanggal 27 sampai 28 Juni 2025 di Villa Darmaningsih Pacet dengan biaya 250.000, itu harga normalnya. Tapi untuk spesial hari ini dibuka dengan harga 200.000. Tapi tadi panitia bilang hanya ada 16 tiket saja yang berharga 200.000. Ya, jadi tinggal 16 yang harga 200.000. Setelah itu harganya balik lagi ke 250.000. Mari buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak usia dari SMP sampai umur 21 tahun ya. Oh, 10 tahun ya. 10 sampai 21 tahun ya. Ini usianya panjang banget ya. Jadi semua bisa ngumpul di sini,
kita bisa sama-sama nikmati kuasa hadirat Tuhan bersama dalam Next Gen Camp. Itu untuk pengumuman selanjutnya, Impact Gen. Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 diliburkan. Ibadah di rumah masing-masing. Juga untuk Worship Night hari Rabu tanggal 16 April 2025 juga diliburkan. Berdoa di rumah masing-masing. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman hari ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan happy wedding anniversary buat jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dengan panjang umur, sukacita, sehat selalu, bahagia selalu bersama. Haleluya. Saya juga mengundang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sama-sama bagi beri sama-sama. Kita mengakhiri ibadah pada siang ini dengan penuh sukacita lebih lagi. Haleluya. Happy Sunday. Haleluya. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Katakan bersama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Wow, rupanya tadi acara camp, coba tayangkan camp. Sudah sold out yang 190 ya. Waduh, gak ada lagi yang 150. Tapi ada hari ini cuma 10 orang, 175. 25.000 tak sumbang. Ayo daftar. Siapa yang mau daftar camp? Yud mau daftar camp? 10 pendaftar saya sumbang, saya berkati 25.000. Jadi bayar 175 cash. Betul ya? Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Baik, kita bersyukur kita masuk dalam tema yang luar biasa. Love and forgiveness ini sebuah tema yang saya percaya gak mudah saudara. Karena kita ini alaminya itu gak bisa mengampuni. Tetapi harus bisa karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Kalau engkau sadar engkau menerima, maka engkau harus juga memberikan itu kepada orang lain. Saya percaya masih banyak seri-seri pengajaran yang akan memberkati kita. Jangan lupa ibadah pas Jumat Agung kita, itu 1 kali, jam 9, bukan jam 8, bukan juga jam 10. Jadi tolong 10.30 dan jam 8 bergabung ke jam 9, 1 kali ibadah, ini spesial saudara ya.
Jadi saya berharap semuanya bisa datang, memperhatikan, dan kita akan dengar pengajaran tentang cross and is love. Cross is love. Lalu yang kedua, kita akan Paskah bersamaan dengan ulang tahun gereja, karena ulang tahun gereja itu jatuhnya 19 April, gak mungkin kita buat tanggal 19. Jadi keputusannya kita buat jadi satu bersama dengan ibadah Paskah. Jadi satu kali ibadah, dan ini special moment saudara. Saya berharap Anda juga datang bersama dengan keluarga, dan saya rindu memberkati saudara, memberkati gereja ini. Ada 200 door prize lebih, bahkan mungkin bisa tembus di angka 300 nantinya. 300 door prize untuk semua keluarga BMC. Kapasitas gedung ini 475, berarti 3/4-nya akan terima door prize. Ya, nggak tahu nanti pelaksananya gimana, itu pasti Anda nggak pulang-pulang saudara ya, karena diundi ya, atau 10 kulkas begitu ya, 10 mobil begitu ya, 10 rumah, itu gak muli-muli saudara ya. Anda tahu kemarin aja Paskah Umas, iku gak muli-muli 3 jam saudara ya. Para door prize-nya cuma 60, ini 300 lebih saudara. Jadi sekali lagi siapkan diri Anda, fisik Anda untuk dapatkan hadiah di ulang tahun gereja BMC. Pak, kenapa kok gak bagi-bagi di luar? Enggak, saya pengen bagi-baginya kepada keluarga sendiri ya toh. Itu sebabnya sama-sama hadir bersama dengan keluarga, ajak teman, kami terbuka untuk umum, kita sama-sama merayakan. Bukan door prize-nya, door prize itu bagian kecil dari berkat Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Amin. Jangan lupa jam berapa acaranya? Ojo jam 10 ya, engkau ojo ngamuk-ngamuk. Kok kau kalau terima broadcast, kok aku gak dikandani, gak ada itu saudara. Anda datang lebih awal, cari parkir yang paling nyaman. Karena kita sudah gak kekurangan parkir lagi, kalau Anda gak dapat yang terdekat, Anda akan dapat yang paling jauh, tapi masih dalam pantauan CCTV kita, jadi tetap semuanya aman. Kita berdoa supaya hujan tidak turun, cuma mendung saja. Siapa pengen hujan? Gak ada ya. Siapa pengen mendung? Mendung aja ya. Dan sama-sama kita akan hadir dalam ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah dan ulang tahun gereja. Informasi yang lain tidak ada. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita, resolusi 2025, bangkit berdiri katakan untuk perubahan, untuk kehidupan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Sama-sama tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama katakan resolusi ini, haleluya. 2, 3. Saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, saya biji mata Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya setia dan berbakti kepada Tuhan, saya cermin kemuliaan Tuhan, saya mengasihi keluarga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bagi anak-anak muda yang ikut camp, yang mendaftar siang ini, 10 orang saya support 25.000. Anda tinggal bayar cash 175 saja. Dan yang kedua, dress code daripada ibadah Jumat Agung adalah hitam. Hitam ya, gelap-gelap ya. Lalu dress code-nya untuk ibadah Paskah dan juga ulang tahun gereja warna terakota. Kalau Anda punya warna itu dipakai, kalau Anda punya bebas saudara ya. Kalau Anda punya kan bisa seru, terakota semua warnanya ya. Ada 7 warna terakota, Anda bisa pilih ya. Yang mana terakota? Bata, orange ya. Ya ada pink-pink dikit lah begitu ya. Ya. Aku hari ini gak terakota saudara ya. Teras toko saya ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang sangat luar biasa. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Pastor Yason. Bagaimana Engkau ingatkan kami ada DNA Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami hidup dalam kasih. Berkati juga Pastor Yason yang sore ini harus terbang ke Balikpapan Tuhan. Sertai dalam penerbangan, tiba di Balikpapan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah dan ulang tahun gereja tanggal 18 dan tanggal 20 jam 9 pagi.
Hamba minta cuaca teduh, tidak panas Tuhan. Dan semua acara berlangsung dengan baik, dengan hikmat. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengerti tentang kasih Tuhan yang besar di atas salib. Terima kasih Tuhan buat setiap persembahan yang boleh dikumpulkan pada hari ini. Baik itu perpuluhan, misi pembangunan, diakonia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah atas keluarga BMC. Kalau besok kembali dalam pekerjaan, semua yang kami kerjakan, semua yang dalam pekerjaan kami diberkati, diurapi Tuhan. Anak-anak kami hidup dalam kasih anugerah Tuhan yang terus disempurnakan. Kami mengucap syukur Tuhan, minggu ini tidak ada ibadah worship night, karena semua hari akan dipakai untuk mempersiapkan ibadah yang sangat spesial Jumat Agung, Paskah, dan ulang tahun gereja. Berkati semua panitia, semua yang terlibat, semua volunteer yang mempersiapkan. Namamu dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau Engkau yang memberkati kami. Keluarga BMC, mari sama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari keluarga BMC, ulurkan tanganmu, tersenyumlah. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, aku memberkati engkau. Aku mencurahkan berkat yang telah kucurahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Biarlah berkat ini menjadi milikmu keluarga BMC. Dan saya berdoa Roh Kudus akan menuntunmu dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama berkata amin. Happy Sunday, God bless you. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu,